人类史上第一位超级。世界逐渐恢复和平，世纪的铃却一声不响的。 Halo para dulur sekalian, balik lagi di channel Bang Jul Cinema. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime donghua seri yang berjudul Hero Return atau Pahlawan Kembali. Serial ini mengikuti petualangan seorang pemuda bernama Linji. Tanpa sepengetahuan banyak orang bahkan rekan-rekannya bahwa dia adalah pensiunan dari Jiro, superhero pertama yang muncul sebelum umat manusia. Tapi tiba-tiba dia menghilang entah kemana. Dan sekarang dia akan menemukan jalan kembali lagi ke jalan yang pernah lama dia tinggalkan untuk menjadi pahlawan yang berjuang demi kebaikan bersama. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Awal kisah kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi penyerangan para monster. Namun tak lama datang seorang pahlawan super yang dijuluki sebagai Zero. Dia langsung membantai satu persatu monster tersebut. Setelah Jiro membasmi pemimpin monster tersebut, kedamaian mulai terlihat dan membangkitkan jiwa-jiwa pahlawan yang lainnya. Tapi tak lama Jiro pun menghilang. 超级英雄零。一个又一个超级罪犯，达到他收集和公开了怪兽与罪犯的资料，如同却一声不响的消失。 Linji itulah nama asli dari Jiro yang tak ada orang yang tahu, berbaur dengan keramaian dan mulai hidup normal. Tanpa disadari, teriakan dari atas panggung konser membuat Linji kaget. Konser itu adalah acara dari keluarga Shisen. Namun di tengah acara ada seseorang yang menembak sebuah pistol ke arah Shisen. Beruntungnya tak terjadi apa-apa kepadanya. Black Hand, Puton tingkat pahlawan buronan C, itulah seorang yang ngerus di konser Shisen. Dengan membawa dendamnya dia marah kepada Shisen. Seketika kerumunan berhamburan dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan mudahnya para buronan itu dikalahkan. Linji yang berada di sana segera memborgol kaki buronan tersebut. 诽谤我们食神世家的人，别以为我们会。一手大爷都不知道吗？啊！给我干掉他！我的人，今天我就是来杀你们的！这么危险的事，就别有下次了。 Tapi ternyata penyerangan itu adalah trik dari keluarga Shisen untuk menaikkan peringkatnya menjadi pahlawan tingkat B. Black Hand yang menyangka Shisen mengkhianatinya marah kepadanya dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Sekarang berbalik, kini dengan satu pukulan membuat Shisen komplotannya terkapar. Namun tak lama datang Genchen pahlawan tingkat F. Sialnya dia juga dengan mudahnya dikalahkan karena bertarungnya cukup konyol di sana. Black Hand yang risih mulai mengamuk. Genchen yang menyadari itu menyuruh Linji lari. Tapi saat Genchen mengatakan bahwa aku adalah pahlawan, Linji langsung berlari dan bertarung dengan Black Hand. Dengan sekali bogem, Black Hand langsung terkapar. Di sini Genchen langsung mengajak Linji bekerja sama dengannya. Namun tak lama pahlawan peringkat 3 Handong Mahu, seorang perempuan yang cantik Bahenol, menghampiri Linji dan Genchen. Namun saat Genchen memberitahu dirinya dan asistennya Linji, secara tiba-tiba Linji menghilang. 像没事吧，喂？眼睛！眼睛！
我可是超级英雄啊，怎么可能？快点走！你会死的哦。你到底是？我们组队吧！原来这是排名第3的超级英雄。我是新注册的1级英雄战。请问，可我刚好经过，看到通缉犯黑手正在袭击食神他们。Shin berpindah ke kediaman Linji dan adik perempuannya. Rupanya adik Linji sangat menyukai Zero. Sialnya dia tidak tahu bahwa kakaknya adalah Zero sendiri. Tak lama Genshin datang membuat Linji kaget. Dia mengajak Linji untuk menjadi asisten pahlawannya dan membentuk komplotan dengannya. Namun Linji menolaknya, akan tetapi dengan diatur sebuah gaji sang adik sangat senang memberikan kakaknya kepada Genshin. Linji pun hanya bisa pasrah. 幸好跑得快。工作找得怎么样了？我心中永远只有零一个。请不能让他知道我这个哥哥就是零。打扰一下，可以打断？你想请老哥做搭档？是的，说什么呢？你今天不是秒了个 C 级通缉？总算又解决了一件事了。周氏集团会支付工资，以后老哥就归你了。嘿嘿，交给我吧。喂，随便你吧。 Keesokan harinya, Linji dan Genshin pergi ke pusat pendaftaran pahlawan. Namun Linji terpaku pada sebuah patung dirinya yang didampingi beberapa orang. Namun di pikirannya dia tidak bertarung kelompok, melainkan solo player membantai para monster. Singkat cerita, Linji dibawa oleh Genshin ke tempat ujian menjadi pahlawan dan bertemu dengan Yatan. Tanpa banyak basa-basi, Linji langsung menantang Yatan yang dikenal sebagai pahlawan tingkat B. Dengan santuinya Linji bertarung dengannya. Namun rupanya pahlawan sekelas B pun masih bukan tandingan Linji, karena dengan sekali tendangan Yatan jatuh pingsan. Hal itu membuat Gen dan pengawas lainnya melongo. Tapi saat pengawas ujian memberitahu ujian selanjutnya adalah ujian tertulis, Linji ketakutan. Setelah ujian tertulis selesai, Linji mendapat tawaan dari Gen karena nilai ujian tertulisnya bertolak belakang dengan kekuatannya. Saat Linji dan Gen akan pergi, terdengar suara seseorang yang menghina Zero. Tentu saja Linji dan Gen marah. Namun kekuatan Gen berbeda jauh dengan kekuatan si muka singa. Beruntungnya datang seseorang yang disebut hantu pembawa sial Jisen.哎，我这算多少分啊？话说回来，真不愧是我看中的队友。是。 啊，看来要完了。那是我说你的名字。13分，小老弟你可吵死了。不是我说，以后别出现在我们面前。难不成要像零那种死掉的白痴才叫英雄吗？啊！把话收回去。零的你们不可饶恕。13就行，举手之劳小意思。 Dengan rumor mengatakan dia adalah orang yang selalu membawa sial kepada kelompoknya, Bebenguk Singa dan komplotannya kabur. Setelah itu Linji mulai berkenalan dengan dia. Namanya adalah Sisan. Karena tidak mempunyai teman, dia memilih teman Tudi. Namun Linji seakan bertemu dengan teman sepemikirannya. Ya rupanya Linji juga berteman dengan karakter Tudi Sisen. Langsung saja tanpa banyak basa-basi Linji mengajak untuk bekerja sama dengannya. Namun saat ditanya kemampuannya apa yang dimiliki Sisen, dia menjawab bahwa sial adalah kemampuannya. Seketika menjadi hening. Rumor tentangnya yang membawa sial dimulai sejak dia berada di panti asuhan. Namun tak lama panti itu terbakar.
Sudah beberapa panti yang dia tempati, tetapi sama saja terjadi musibah di sana. Karena dorongannya yang diselamatkan oleh Zero, Shisen memutuskan untuk menjadi pahlawan. 朋友什么的，我还是有的。你也玩这个游戏啊？我热烈欢迎，谢谢。来组队吧。对了，请问一下13你的能力？只让目标不幸之类的，是无差别的让身边的人倒霉了。我在孤儿院里排名13，头可是协会里出了名的。有天，孤儿院被大火烧了个精光，我到哪出事，把 C 区的孤儿院都祸害了。忘记他的英姿。若是从那时起，我就决定要成为像他那样的英雄。 Dengan semangat yang membara, dia meninju dinding dan membuat bangunan asosiasi pahlawan runtuh. Sialnya Yingxin tertimpa reruntuhan yang jatuh. Saat patung Zero akan menimpa bocah di sana, Linji menyelamatkannya dan segera mengevakuasi orang-orang. Setelah kejadian selesai, Yinxin dan yang lainnya dibawa ke rumah sakit. Tapi di sini Yinxin lah yang paling parah karena dia dirawat di sebuah tabung. Untungnya Yinxin masih hidup. Bagongnya, Linji dan Jen malah santuy bahkan menjahilinya. Tak lama Shisen datang dan meminta maaf atas kesalahannya. Di sini Shisen hendak membatalkan kerjasamanya dengan Linji. Namun Linji kekeh dengan perkataannya. Tapi dengan syarat Shisen menjaga jarak dengan mereka. Dan partian pahlawan pun setuju dibentuk. 忘记他的英姿。那帅气！别动！过来帮你，小心！你带他先出去。他身体好得很。我就说了嘛，眼镜兄没事的，眼镜兄还活着。大了，对不起，你们是队友了。要不是你，对不起。行了，就是组队的事。那个我估计也是，就是距离上。我明白，我会保持距离的。那就成了。 Itulah part 1 dari alur cerita Hero Rater. Penasaran 打倒了众多怪兽，就连怪兽之王。 Mari berlangganan dulu dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sepandai-pandainya tupai meloncat, tentu lebih pandai kalian yang dukung channel Bang Jol. Terima kasih, thanks for watching and see you next video. Banzai.